mensosialisasikan desa bersih dari korupsi. Berarti ini bukan desanya tapi pemerintahannya, betul. Karena kalau berbicara masalah korupsi atau tidak, tentu ini harus diselesaikan kepada masyarakat bagus, tapi tidak lepas dari yang namanya figur pemimpin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita belajar banyak dengan beliau. Ketika kita bisa untuk menjadi desa yang bersih, menjadi desa yang bersih dari korupsi, ya, dan sebagainya, itu kita harus belajar dengan Rasulullah. Karena Rasul itu adalah sosok seorang figur pemimpin yang patut kita teladani, tidak ada lain. Ketika kita belajar, maka kita harus tahu, ya, syarat daripada pemimpin itu apa. Ya, maka di situ kita harus paham bahwa ketika Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pas di usia 40 tahun, itu ada syarat 4 yang harus beliau jalani, yaitu yang pertama apa? Siddiq, amanah, tabligh, matonah. Nah, syarat 4 ini harus beliau jalani sebagai seorang rasul. Karena Rasul itu adalah seorang yang diamanatkan oleh Allah, amanat yang lebih besar. Maka kita belajar dari beliau. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus siddiq, jujur. Ya. Jujur harus disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Sekarang itu kan lagi rame-ramenya pemimpin kita ini, bentar lagi ada pemilihan pilkada nih, Ustaz Mas Uin. Nah, lagi ada pemilihan pilkada ini, biasanya rame-rame tentang masalah janji, mengumbar janji. Ya tidak lepas mereka itu janji, tapi ternyata setelah itu mereka itu ngapunten. Berarti kalau mereka cuma hanya janji, tenang saja nanti insya Allah kalau saya jadi ini kan itu. Ternyata setelah janji kemudian tidak direalisasikan, tidak dinyatakan, maka ini salah satu adalah ciri orang munafik. Karena ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafikun, ya, salasun. Ayatul munafiki salasun. Tandane wong munafik itu ana 3. Siji idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Ketika mereka itu berbicara bohong. Ini pemimpin yang enggak baik. Ketika ngomong bohong. Berarti cirinya wong munafik. Kemudian yang nomor 2 yaitu ketika wa'ada akhlafa. Ketika berjanji, ya, janji insya Allah kalau saya janji, kalau saya janji ini dan itu mereka itu nulayani. Nah, yang terakhir ketika diberikan amanat mereka itu berkhianat. Nah, pemimpin itu tidak lepas dari 3 tadi, yaitu ketika berbicara harus jujur, apa yang disampaikan sesuai dengan realita, tidak diada-ada. Jadi tidak mengumbar janji, ini dan itu. Ini tentu sosok pemimpin yang sederhana, tapi mereka itu bisa mampu mensejahterakan masyarakatnya sehingga menjadi masyarakat yang bagus, lepas dari yang disosialisasikan malam hari ini, yaitu tentang korupsi. Tentunya kita harus belajar dengan ulama-ulama atau belajar dari pemimpin terdahulu seperti Khalifah Aziz, yang Khalifah dulu itu banyak khalifah yang jujur, seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ini sosok pemimpin yang wajib kita tiru dan tidak lepas dari Kanjeng Nabi yang memang menjadi figur pemimpin yang luar biasa. Maka kesimpulannya yaitu pemimpin itu harus memenuhi syarat, yaitu apa?
tadi tidak lepas dari 4 tadi, yaitu sidik, amanah, tabligh, watonah. Jelas itu sudah tidak ada lagi contoh yang selain Nabi. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah jawab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lah saya ini kan boleh contoh sama manik. Selain kanjeng Nabi, boten. Ya, kalau toh kita itu berat untuk meniru kanjeng Nabi, minimal itu kita ambil salah satu dari keempat tadi. Ya, mungkin nggak bisa keempat-empatnya itu dilakukan semua, tapi paling tidak dari salah satu 4 tadi itu kita sebagai seorang pemimpin, ya semua kita pemimpin semua. Ya walaupun mungkin di sini yang secara kepemerintahan itu hanya Pak Lurah, tapi kita pun semua menjadi pemimpin keluarga. Artinya apa? Ketika dengan seorang istri pun harus terbuka. Ketika kita mencari nafkah, rezeki, dapat uang sekian-sekian, dan kita sampaikan dengan mereka, keluarga kita dengan transparan. Artinya apa? Kita itu sebagai pemimpin. Nah, jadi tidak lepas dari sosok figur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pemimpin kita yang ada di desa Maret, terutama yang hari ini dipimpin oleh Pak Lurah, atau benar-benar bersih dari korupsi dan lain sebagainya. Amin. Itu saja yang harus saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.